Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Gasani Handoyo dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bersosialisasi tentang program kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi pada era pandemi. Sebelum itu, hendaknya kita mengenal apa itu COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini juga menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain selain di China. Selain di China, sebagian besar di negara dunia ini termasuk di Indonesia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 6 Agustus 2021 adalah 3.563.331 orang dengan jumlah kematian 102.332 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga imun kita agar tetap terjaga dengan cara memakan makanan yang bergizi, meminum vitamin. Selain itu, hendaknya kita juga menerapkan sistem 5M dan menjalani vaksinasi. Dihimpun dari beberapa sumber, makna gerakan 5M setidaknya ada dua versi. Versi pertama adalah sebagai pelengkap aksi dari 3M. Gerakan 5M yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Terutama pada saat yang pertama, sebelum memasak atau makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Dan yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Selain itu, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit dan bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Center of Disease Control and Prevention memperbarui pedoman terkait penggunaan masker, menghimbau masyarakat Amerika untuk memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Nah, berikut saya contohkan bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Kegiatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimulai dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum, rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan
menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Upaya yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang ada di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian RI, Kemenkes. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang-orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona daripada orang yang sehat. Kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar oleh virus. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah di dalam rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona tersebut dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksin yang ada. Vaksinasi sendiri berfungsi untuk menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Apa sih vaksin itu? Dan apakah tujuan kita sehingga kita harus divaksin? Dan apakah sangat penting jika kita melakukan vaksin di tengah pandemi seperti ini? Dirangkum dari laman World Health Organization (WHO), vaksin mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihat sebagai antigen atau musuh. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangatlah penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak dari dari pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena hal ini ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Berikut 3 hal yang harus diperhatikan saat vaksin. Yang pertama, sebelum vaksinasi,
Cari tahu informasi akurat dari sumber-sumber yang terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, UNICEF, dan WHO. Yang kedua, berkonsultasi dengan dokter jika Anda pernah mengalami alergi atau penyakit bawaan tertentu. Yang ketiga, pastikan tubuh dalam kondisi bugar, beristirahat dan minum air putih yang cukup sebelum melakukan vaksinasi COVID-19 agar tubuh merasa bugar saat dilakukan vaksinasi. Yang kedua, pada saat vaksinasi. Yang pertama, ikuti protokol kesehatan. Pastikan Anda selalu mengikuti protokol kesehatan saat berada dalam lokasi vaksinasi. Pastikan juga Anda menggunakan masker dan berjaga jarak dengan orang lain yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, berikan informasi yang jujur. Sampaikan pada petugas kesehatan tentang riwayat kesehatan dan berikan informasi yang jujur terkait kondisi Anda. Yang ketiga, simpan bukti vaksinasi sertifikat vaksin saat ini diperlukan untuk syarat berpergian untuk kegiatan yang lain. Dan ketiga adalah setelah vaksinasi. Yang pertama, ikuti prosedur pemantauan, ikuti anjuran tenaga kesehatan saat berada di lokasi vaksinasi. Yang kedua, bersabar setelah vaksin. Anda harus tetap menjaga pola makan dan sabar menunggu agar dosis bereaksi pada tubuh. Yang ketiga, jaga diri dan sesama setelah vaksinasi. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan disiplin dan dengan ketat. Adapun 7 vaksin yang sudah mendapat EUA dan BPOM, yakni Sinovac, vaksin COVID-19 PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sputnik V. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.